Selamat pagi Pak Wakil. Selamat pagi Mas Bapak. Ya. Sehat ya Pak Nyoman? Astungkareng ya? Ya, astungkareng ya diberikan kesehatan sampai saat ini. Baik. Nah Pak Wakil Bupati, kita mau mengetahui secara umum dulu terkait dengan perkembangan. Mungkin awal saya akan ke demam berdarah ya Pak Wakil, karena kami silakan mendapatkan data untuk Buleleng cukup tinggi Pak, mungkin ranking 1 kalau tidak salah untuk di Bali. Perkembangan terakhir bagaimana Pak Nyoman untuk di Buleleng? Iya, jadi mengenai penyakit demam berdarah ini Mas, jadi ini penyakit yang datanya setiap tahun endemis, ya, khususnya di Kabupaten Buleleng juga dan di daerah lain juga. Nah, data terakhir memang terjadi lonjakan pasien yang dirawat dengan febris panas. Di tengah pandemi COVID-19 ini kita juga harus mewaspadai semua. Jadi pasien-pasien yang di bulan Maret yang panas sudah barang tentu protokol COVID kami laksanakan. Jadi untuk kasus yang terakhir yang memang masuk dirawat di rumah sakit umum kami, rumah sakit umum daerah, banyak 600 ya. 600 pasien ya. 621 ya, tepat 621 dari bulan Januari sampai Mei ini. Jadi kalau misalkan dengan digabungkan dengan puskesmas dan rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Buleleng, memang terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Tetapi ini belum terkonfirmasi, karena kalau konfirmasi demam berdarah dengue itu harus pemeriksaan dengan NS1. NS1 itu yang memastikan bahwa virus demam berdarah itu ada di dalam darahnya. Nah, ini ada beberapa pasien yang belum melaksanakan kegiatan itu, baru 3 hari dirawat panas sudah dianggap demam berdarah dengue. Padahal kalau kita lihat penyakit virus hampir semua menyebabkan panas, apalagi di musim-musim pancaroba ini, musim hujan, musim panas itu sering. Apalagi anak-anak ya, panas paling sering. Pak Nyoman, berarti kalau yang betul-betul yang sudah terkonfirmasi DBD berapa pasien Pak? Yang ada di rumah sakit umum daerah kami. Oh, yang 621 tadi? Iya, yang di rumah sakit umum daerah kami, yang standarnya memang sudah dilakukan pemeriksaan itu. Tetapi terkonfirmasi memang di atas 2000 itu pasien panas. Ya, pasien panas yang dirawat. Yang punya gejala menyerupai demam berdarah. Sama dengan sekarang pasien COVID-19. Rapidnya positif, tapi belum tentu juga swabnya positif, kan begitu. Konfirmasi. Nah, kalau data dari beberapa kecamatan, mana yang paling tinggi Pak? Datanya seperti apa Pak? Datanya yang juara satunya ya Pak. Jadi juara satunya ini di kecamatan Kota Buleleng, tertinggi. Memang penduduk paling padat. Kemudian di kecamatan 70, kemudian yang ketiga di kecamatan Banjar. Tapi dari setiap tahunnya dari 2016 itu variatif sekali ya. Kecamatan-kecamatan yang lain ini angkanya ini tidak menetap. Tahun lalu Seririt yang tinggi, tapi sekarang Banjar, kecamatan yang di sebelahnya. Artinya ini ada mobilitas yang tinggi sekali dari masyarakat. Baik. Lalu apa upaya yang sudah dilakukan Pak oleh pemerintah daerah terkait dengan ini lonjakan yang memang cukup signifikan ya Pak Wakil ya? Oke. Jadi kami dari pemerintah Kabupaten Buleleng setiap akan menghadapi penghujung musim hujan ini, menghadapi awal daripada musim hujan, selalu mengadakan pembersihan dengan mengajak seluruh ASN, kemudian masyarakat juga di desa-desa untuk mengadakan pembersihan lingkungan ini. Jadi kunci yang pertama memang kebersihan lingkungan untuk menghadapi demam berdarah dengue ini dengan melaksanakan PSN melalui 3M itu. Jadi menguras, mengubur, kemudian yang menutup, ditambah dengan pemberian seluruh abad. Nah, instruksi dari Bapak Bupati sudah jelas bahwa kita di bawah melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Jadi kegiatan
pemberantasan sarang nyamuk, kemudian melaksanakan 3M dan mengaktifkan Jumantik. Jadi kita mempunyai Jumantik, juru pemantau jentik yang setiap saat melaporkan kalau ada jentik di lingkungannya masing-masing. Gitu. Oh, jadi gerakan kembali untuk melakukan 3M, pemerintah daerah Kabupaten Buleleng sudah melakukan sampai turun ke bawah, Pak. Termasuk para Jumantik ini diaktifkan lagi, begitu ya, Pak? Sudah. Jadi kami sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan pemangku wilayah, dengan camat, dengan kepala desa, dan memang pola demam berdarah ini kita ini sekali ya, sangat berubah-berubah. Jadi kalau di satu daerah kita tangani, nanti di daerah lain sudah meledak itu. Jadi dan juga ini juga perilaku juga masyarakat. Jadi kita terus mengingatkan agar masyarakat selalu melaksanakan yang namanya pemberantasan sarang nyamuk ini. Karena ini yang paling efektif. Kalau misalkan fogging itu tidak efektif, hanya membunuh nyamuk dewasa, PSN dan 3M. Dan ini Bapak Bupati sudah memberikan contoh bagaimana cara mengatasi nyamuk-nyamuk yang memang. Bagaimana caranya, Pak Wakil? Pak Bupati apa yang dilakukan memberi contoh kepada masyarakat? Melalui apa, Pak? Jadi langkahnya itu beliau itu ini sudah viral itu kan. Jadi mereka Bapak Bupati menyiapkan ember yang berisi air. Jadi di sana nanti nyamuknya di sana misalkan bertelur, kemudian sudah jadi jentik, itu disaring lagi, disaring kan mati jentiknya. Nanti airnya ini tetap lagi, nanti akan dicari lagi sama nyamuknya gitu. Sehingga di beberapa ember itu ada jentik-jentik yang nanti bisa dikuras lagi, sehingga tidak menjadi nyamuk dewasa. Ini cukup efektif ya, untuk mengurangi populasi nyamuk di rumah ini. Ya. Yang video viral itu ya, Pak Wakil? Iya, video viral itu. Iya. Baik. Jadi untuk abadi kami sudah sebarkan semua di seluruh kecamatan. Nah, Pak Wakil Bupati, ini kan juga berbarengan juga dengan kasus pandemi COVID-19 ini, Pak. Ini bagaimana pelayanan? Apakah memang misalnya pasien DBD ini juga harus mengikuti pemeriksaan awal atau seperti apa sih, Pak, yang terjadi di sana? Ya, yang kita awalkan kasus-kasus DBD itu mulai Januari, Februari. Yaitu kita tidak pakai protokol, tapi di Maret setiap pasien panas kita pakai protokol COVID-19. Jadi rapid, kemudian langsung di pemeriksaan cek lab dan yang lainnya. Nah, ini yang sudah kami laksanakan, dan kemudian merawat pasien itu sendiri. Karena kalau tidak dirawat, ini sangat bisa membahayakan. Jadi kita rawat pasiennya semua, sehingga nanti untuk kepastiannya kita ada pemeriksaan NS1. Jadi yang pertama protokol COVID kita laksanakan setelah bulan Maret ini. Maret, April, Mei melaksanakan protokol COVID bagi pasien yang panas. Kemudian kalau negatif itu kita rawat sebagai pasien yang febris, yang panas. Oh, jadi memang per Maret ini pasien-pasien ini memang harus melakukan protokol ya, Pak Wakil ya. Seluruh pasien yang terindikasi panas, apalagi dan panas di atas 38,5, 38, nah itu kita lakukan protokol COVID-19. Ini bisa sampai setingkat puskesmas, Pak Wakil? Sudah kita lakukan. Jadi setiap di puskesmas juga, kemudian ada kami punya rumah sakit Pratama 2, kemudian ya sebagai rumah sakit rujukan di RSUD di Singaraja. Baik. Yeah. Ini kalau data Pak yang meninggal sudah ada, Pak, untuk DBD, Pak Wakil? Untuk sampai saat ini ada 5 korban. Iya, 5 korban yang tersebar di 3 kecamatan itu. Oh, lebih ke kalau melihat dari pasien yang sekarang tadi di rumah sakit kabupaten 620 pasien tadi, itu kalau diklasifikasikan, Pak Wakil, bisa dikategorikan anak-anak berapa, orang dewasa berapa, atau seperti apa, Pak Wakil? Lebih banyak yang mana ini penyerangnya? Ya, memang kebanyakan anak-anak ya. Jadi 60% lebih itu anak-anak. Jadi dewasa kecil. Orang tua memang ada sedikit, proporsinya kecil sekali, di bawah 10%. Ya.
Jadi kebanyakan anak-anak. Ya. Jadi anak-anak yang sangat rentan sekali dengan penyakit demam berdarah ini. Ya. Yang jadi korban meninggal itu anak-anak juga ada, Pak, waktu itu? Ada. Jadi anak-anak, kemudian dewasa juga. Ya. Jadi memang ini boleh dikatakan kalau anak-anak kan memang komunitasnya lebih banyak di rumah, di kampung, saran. Berarti memang betul ya Pak, gerakan untuk 3M ini betul-betul mulai dari rumah ya Pak ya? Iya, 3M plus. 3M plus. 3 plusnya itu pemberian serbuk abadi dan pada anak-anak itu kalau tidur pakai kelambu. Nah, plusnya lagi. Yang ini untuk melindungi mereka dari gigitan nyamuk. Ya. Memang gini. Nah, kalau melihat dari perkembangan dari tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, biasanya ini nanti akan mereda di bulan apa sih Pak Nyoman, kalau bisa diprediksi? Kalau kami amati ya, dari tahun 2016 tinggi sekali ya. Tapi terus menurun 2017, 18, 19, kemudian dia meningkat lagi. Nah, biasanya penurunan bulan April, tapi ini kami lihat sampai sekarang masih ada hujan di Singaraja, ini aneh. Seharusnya sudah musim panas, kemudian sudah mulai buah-buahan itu sekarang malah ada hujan lagi. Malah hujan. Ini yang agak sulit untuk memprediksi penyakit demam berdarah dengue ini. Jadi boleh dikatakan potensi untuk penyebaran nyamuk ini masih ada ya Pak Nyoman ya, karena memang masih ada hujan lagi ini. Masih berjalan, masih hujan. Iya. Kan biasanya setelah hujan kemudian panas itu biasanya jentik-jentiknya itu ya mereka ini netes itu botlor. Iya. Baik. Terakhir Pak Wakil Bupati, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Buleleng terkait dengan untuk mengantisipasi supaya demam berdarah dengue ini tidak meningkat secara drastis, untuk kepedulian atau kewaspadaan dari masyarakat. Silakan Pak Wakil. Ya, jadi terima kasih. Jadi khususnya untuk masyarakat Kabupaten Buleleng, seperti sering kami himbau, bahkan sudah beberapa kali juga untuk mengingatkan tetap menjaga lingkungannya. Bagaimana kita melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, jaga lingkungan, dan khususnya untuk demam berdarah dan dengue ini kita laksanakan 3M itu. Jadi menguras air yang ada, kemudian mengukur barang-barang yang tidak perlu, yang di sampah-sampah, kemudian menutup ini adalah misalkan ada benda yang terbuka yang potensi untuk menimbulkan berkembangnya nyamuk Aedes aegypti ini. Dan genangan air, kemudian ya memberikan nabati pada misalkan pada tempat penampungan air, dan kembali kalau ada anak-anak pakailah melindungi mereka itu pelambu pada saat tidur. Terima kasih Pak Nyoman Sucidra selaku Wakil Bupati Buleleng atas kesempatannya bersama Kompas TV pada pagi hari ini. Kita berharap mudah-mudahan demam berdarah di Buleleng bisa kita tekan, seiring juga dengan pandemi COVID-19 juga bisa atasi bersama ya Pak. Masyarakat sehat, semuanya menjadi bisa beraktivitas seperti biasa. Terus semua Pak Wakil Bupati, sukses selalu. Salam untuk masyarakat Buleleng.